Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine. Teman-teman, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, bertemu lagi dengan Ustazah Ines dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman bisa dipersiapkan buku paket bahasa Indonesianya. Hari ini kita sudah masuk di bab 7 tentang teks persuasi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang memaknai dan mengidentifikasi teks persuasi. Baik, kita simak bersama pembelajaran hari ini. Nah, teman-teman, sebelum Ustazah Ines jelaskan apa itu pengertian tentang teks persuasi, sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu teks persuasi? Ya, jadi teks persuasi itu adalah teks yang berisi tentang ajakan. Nah, lebih jelasnya kita simak bersama pengertiannya ya. Nah, teman-teman, teks persuasi adalah salah satu jenis teks atau tulisan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembacanya. Nah, oleh karena itu, sebuah tulisan persuasi memerlukan data sebagai penunjang. Data yang digunakannya itu berupa fakta. Biasanya dalam teks persuasi terdapat saran, terdapat ajakan, arahan, dan pertimbangan. Jadi, teks persuasi ini diingat ya teman-teman bertujuan untuk mempengaruhi pembacanya karena di dalamnya terdapat kalimat ajakan atau kalimat saran yang biasanya digunakan dalam teks persuasi. Nah, teman-teman, bisakah kalian membedakan apa itu saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan? Jadi, yang dimaksud dengan saran, bahwa saran adalah pendapat atau usul, anjuran, cita-cita yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Jadi, saran adalah ketika kita memberikan usul atau anjuran kepada orang lain, nah nanti orang lain yang kita beri saran itu akan mempertimbangkan saran yang kita berikan. Lalu yang kedua adalah ajakan. Ajakan adalah anjuran atau permintaan supaya berbuat sesuatu. Nah, contoh dari kalimat ajakan itu seperti marilah kita menjaga lingkungan kita. Ayo semangat belajarnya. Itu adalah salah satu contoh dari kalimat ajakan. Sedangkan arahan adalah petunjuk untuk melaksanakan sesuatu. Nah, dan yang terakhir adalah pertimbangan. Jadi pertimbangan itu adalah sebuah pendapat tentang baik buruknya sesuatu. Nah, jadi di dalam teks persuasi ini, diingat ya teman-teman, terdapat saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan. Nah, teman-teman, apa sih ciri-ciri teks persuasi? Teman-teman ada yang tahu? Nah, berikut Ustazah Ines akan jelaskan
bahwa ciri-ciri teks persuasi ini ada 4. Yang pertama, berusaha meyakinkan pembacanya. Kenapa sih teks persuasi ini harus berusaha meyakinkan pembacanya? Agar pembaca dapat tertarik dan mampu mengikuti apa yang diajak dan apa yang dianjurkan oleh penulis teks persuasi tersebut. Lalu yang kedua, berusaha membuat pembaca melakukan sesuatu sesuai keinginan penulis. Nah, oleh karena itu, di dalam teks persuasi harus mampu meyakinkan pembacanya agar pembaca tersebut dapat melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Bagaimana sih caranya untuk meyakinkan pembaca agar dapat melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya? Nah, salah satunya yaitu harus ada bukti atau fakta di dalamnya. Jadi data-data yang diberikan dalam teks persuasi ini harus bersifat fakta dan sesuai dengan kenyataan. Agar apa? Balik lagi, agar pembaca ini yakin dengan teks persuasi tersebut. Nah, yang terakhir, di dalam teks persuasi ini menggunakan kalimat persuasif. Seperti yang tadi Ustazah Ines contohkan, menggunakan kata marilah, ayo, janganlah, hindari, dan lain-lain. Contohnya seperti, ayo hidup bersih, marilah kita hidup sehat, lalu janganlah makan makanan yang pedas karena itu berbahaya. Nah, itu adalah contoh dari kalimat persuasif. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham tentang ciri-ciri teks persuasi? Alhamdulillah jika teman-teman sudah mengerti. Nah, Ustazah Ines ada contoh dari teks persuasif. Akan Ustazah Ines bacakan ya. Pentingnya gaya hidup sehat. Tahukah kamu bahwa tubuh membutuhkan berbagai vitamin dan mineral? Ya, vitamin dan mineral sangat dibutuhkan oleh tubuh agar tetap sehat. Banyak sekali makanan yang mengandung gizi, mulai dari buah, daging, susu, kacang-kacangan, dan sayuran. Menerapkan pola hidup sehat bukanlah hal yang sulit, karena semua makanan yang bergizi dapat dijumpai dengan mudah di sekitar kita. Ketika kebutuhan vitamin dan mineral tubuh tercukupi, maka tubuh akan menjadi sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Hal itu berlaku sebaliknya. Apabila enggan mengkonsumsi makanan dengan kandungan vitamin dan mineral, maka tubuh akan lebih mudah terserang penyakit. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, mari terapkan pola hidup sehat dengan makan makanan yang mengandung vitamin dan mineral, serta nutrisi lainnya. Selain makanan, kita juga harus mengimbanginya dengan olahraga yang teratur. Nah, teman-teman, yang tadi Ustazah Ines bacakan adalah salah satu contoh dari teks persuasif. Di dalamnya terdapat kalimat-kalimat ajakan untuk melakoni gaya hidup sehat. Ini kita sudah membahas tentang pengertian dan ciri-ciri dari teks persuasi. Di pekan depan, kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan dari teks persuasi. Baik teman-teman, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat Ustazah Ines sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.